Apakah kita akan berdiri mengemis di depan orang-orang? Tolong pinjemin Pak, tolong pinjemin Pak, tolong invest Pak, tolong jadi investor kami Pak. Bukan saya mah Musa kecil. Dari mana duitnya? Dari mana duitnya? Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli, Pak. Pak Lo. Iya, shalom Pak. Saya dari Manado. Iya, iya. Awalnya saya masuk itu bulan November 2020, angkatan kolonial lah. Nah waktu itu gampang sekali cari duit dari saham ya kalau dipikir. Tapi ternyata begitu Januarinya itu mulai turun-turun sampai saya tambah aset, tambah jual terus, saya masuk terus di situ. Akhirnya uang dana saya susut sampai sisa 30%. Oh. Sampai saya tanya ke Pak Lukas, saya akhirnya masuk Anggris Stock, saya tanya, mental saya masih mental trader. Begitu lihat hijau sedikit langsung take profit, begitu merah lama kasih biar adem. Kayak Wir, saya ambil dari iPod tadi ada beberapa pertanyaan yang sama. Itu sudah cuan 30-an juta. Saya biarin sampai dia minus, akhirnya berapa juta, berapa belas juta, akhirnya baru cut loss. Nah pertanyaannya itu begitu juga kejadian dengan PTPP, WSKT dari 1.600 sekarang sisa 200-an. Pertanyaannya apakah sahamnya itu benar dan masih bisa kita tambah terus semakin dia turun? Atau dia bisa delisting itu kalau yang WSKT PTPP. Dan kebetulan saham ini sudah mengganggu profesi saya juga. Saya dokter jantung dan kalau saya pasang ring pasien berdebarnya enak. Selesai pasang ring kita happy, senang, pasien tertolong. Tetapi kalau main saham ini berdebarnya terus-terusan. Sampai sudah mau 3 tahun saya bilang kok masih berdebar terus, kenapa dia tambah turun ya? Mau tambah lagi istri sudah bilang jangan, bisa habis ini. Jadi janjian sama Pak Lukas itu, tapi jam kerja kebetulan saya juga PNS, belum sempat ketemu beliau selalu. Terima kasih. Tuhan itu Maha Pengampun, tapi bursa saham tidak kenal belas kasihan. Bursa saham tidak pernah memberi ampun kepada orang yang tidak tahu apa yang dia beli, Pak. Tapi kalau kita pegang saham bank, ya, wonderful company, bank itu kan wonderful company. Kita boleh pegang saham itu seumur hidup kita. Kalau kita punya saham bank, jangan dipikirin jual, tapi saham bank itu boleh dipegang sampai akhir hidup kita boleh dipegang. Kecuali kalau kita butuh uang baru jual. Kalau nggak butuh uang, jangan dipikirin jual. Ya, pegang aja terus. Kalau kita punya saham bank itu kan cuannya besar-besar. Ya, dia seperti kita punya istri atau suami yang jangan dijual-jual, dipegang seumur hidup aja seperti istri dan suami. Kalau punya saham bank yang cuannya triliunan, jangan dipikirin untuk dijual, jangan. Ya. Kalau bisa dipegang selamanya seperti kita punya istri atau punya suami, kan dipegang selamanya juga. Saya memiliki saham 3 bank yang asetnya antara 200 sampai 300 triliun. Ya, saya miliki 3. Mungkin Bapak Ibu sekalian kalau investor saham pasti tahu apa ya. 3 bank yang saya miliki yang asetnya di antara 200 sampai 300 triliun. Kenapa saya beli itu? Karena PE-nya rendah, price to book-nya rendah, di bawah 1 kali ya. Ada yang 0,5, ada 0,6, ada yang 0,7 ya. Jadi pasti seorang investor saham pasti tahu saham apa itu ya. Kira-kira begitu, jadi saya
Gak takut tuh kalau beli saham yang bank, yang PI-nya rendah di kira-kira 5-6 kali, yang price to book-nya hanya 0,5, 0,6, 0,7 ya. Oke. Karena saya seorang investor saham, jadi uang itu terus digulung. Ya, kalau saya mendapatkan keuntungan di satu saham, ya, saya menjualnya dan uang itu akan dibelikan lagi saham yang under value, yang salah harga lagi. Saya cari lagi perusahaan yang bagus dan murah, yang Mercy yang dijual harga Avanza. Kemudian saya membeli kembali dengan seluruh uang itu. Saya sisain sedikit saja untuk saya hidup 1-2 bulan saja. Ya, uang saya dorong semuanya. Karena saya megang saham sama seperti megang cash. Ketika saya jual 2 hari kemudian saya dapat terima uang cash. Ya, sangat liquid sekali. Ya. Jadi terus uang itu digulung, semakin hari semakin besar, semakin hari semakin besar. Ya. Demikian, karena bunganya kecil sekali Pak. Jadi sayang dong ditaruh uang besar di bank. Jadi di bank itu hanya untuk keperluan sehari-hari aja, ya. Numpang transfer, kebutuhan sehari-hari dipakai dari saham. Bagi saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini masih belum dipercayai oleh 99% masyarakat kita. Mereka masih suka menaruh uangnya di bank atau dibelikan properti. Bagi saya, saham is the best choice. Saham adalah pilihan yang terbaik. Tapi perkataan saya ini belum dipercayai oleh 99% masyarakat kita. Ya, masih percaya uangnya taruh di bank dan dibelikan properti. Kenapa? Karena kita tidak punya uang. Ya, yang ketawa. Kenapa kalian ketawa? Lucu ya? Kok lucu? Pertanyaan saya untuk Pak Lo, kapan saya bisa ngajak Pak Lo lunch bareng? Sudah, sekian, terima kasih.